Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan lanjutkan mungkin sampai setengah 8 insyaallah taala. Ya, bagaimana cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat pembicaraan, nikmat diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas bahwasanya kita tidak boleh ghibah, ya, kemudian berbicara tentang orang lain. Tidak ada kemaslahatan sama sekali. Hukum asalnya adalah dilarang. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui atau tidak kamu miliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita ditanya tentang seseorang dan kita tidak tahu betul ataupun kita tahu masih ragu-ragu, maka tidak usah kita bicara. Dalam segala hal, bukan hanya permasalahan orang, permasalahan agama juga demikian. Kita tidak tahu hukum ini. Kita tahu samar-samar. Kata ustadz iki yo oleh, ustadz ngono yo gak oleh. Gak oleh, bingung. Ya mending tidak tahu. Kemudian bilang saya tidak tahu. Nanti coba kita tanyakan sama-sama dengan yang bilang lebih tahu, ahli ilmu. Itu lebih selamat ya ikhwan, daripada kita ngomong tanpa ilmu. Dan ini dosanya besar loh. Berbicara tentang Allah, dosanya lebih besar daripada syirik. Syirik itu padahal dosa yang paling besar. Tapi ada dosa yang lebih besar dari syirik, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini udah bahayanya. Kita tidak takut. Makanya tidak gampang Pak jadi ustadz itu loh. Tidak gampang. Ya, makanya hati-hati. Orang diustadkan itu bahaya loh. Tidak gampang Pak. Ya, apalagi sudah banyak pengikutnya. Kemudian ketika dia ditanya dan tidak tahu dan jawabannya mengada-ada, wah ini besar dosanya. Tanpa ilmu besar dosanya. Makanya jangan pikir antum enak jadi ustadz ya. Tidak gampang Pak. Memikul dosa besar banyak kalau dia tidak hati-hati. Juga akan menjadi koreknya api neraka kalau hatinya tidak ikhlas. Ya, besar. Makanya tidak gampang, tidak enak-enakan. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, hadis ini riwayat Imam Muslim, innallaha yarda lakum thalathan, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada 3 hal, wa yakrahu lakum thalathan, dan membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala ridho kalau kita beribadah hanya kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah ridho kalau kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah ridho kalau kita bersatu. Bersatu di atas akidah yang hak. Bersatu di atas manhaj yang benar. Itu Allah ridho. Oleh karenanya sesama ahlu sunnah kita harus berupaya untuk senantiasa bersatu. Ini sesama ahlu sunnah, usulnya sama, ya. Tapi bukan persatuan yang semu, bukan persatuan yang tidak di atas akidah yang benar, bukan ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala persatuan di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ya, bersatu dan tidak berpecah belah. Kemudian wa yakrahu lakum thalatha, qila wa qala, yang pertama. Katanya. Ya. Wa kathratas su'al. Ya, banyak tanya yang
tidak bermanfaat. Kalau bertanya dan hal itu bermanfaat maka itu tidak dibenci. Tapi kasratus soal, ya, kayak orang-orang Yahudi, banyak tanya tidak dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya tentang sapi itu. Warnanya apa? Kalau sudah disebutkan warnanya, ininya apa? Akhirnya enggak jadi. Nah, itu orang Yahudi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin, sami'na wa ata'na. Perintahkan oleh Allah demikian, ya. Kemudian kalau memang belum jelas, ya kita tanyakan. Tapi kalau sudah jelas, tidak perlu kita tanyakan lagi. Ya, tidak perlu kita tanyakan lagi. Banyak tanya, akhirnya tidak ngamalkan. Maksudnya banyak tanya agar apa? Diperingankan. Hukum sesuai hawa nafsunya. Nah, ini buruk ini. Kemudian yang ketiga wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Ya, membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Beli apa? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya untuk apa? Gaya. Ya. Beli jam atau yang 1 miliar misalnya. Jam 1 miliar. Buat apa, Pak? Ya. Dengan jam yang 100.000 sama aja angkanya ya. Apakah yang 1 miliar itu jalannya itu akan muternya beda? Enggak, sama aja. Jadi kita itu untuk hal-hal yang duniawi, ya, kita boleh beli yang bagus. Cuma kita harus perhatikan manfaatnya itu besar enggak? Kalau manfaatnya enggak besar itu kita sudah yang biasa-biasa saja. Adapun untuk akhirat, nah kita harus cari kualitas yang paling bagus. Nah, itu kita harus mindset kita harus ubah. Untuk akhirat kita harus yang paling bagus. Misalnya kalau mau korban, antara sapi yang ya sapi 2 juta, ada sapi 2 juta? Enggak ada. 10 juta. Sapi 10 juta sama sapi yang 20 juta. Untuk akhirat, ya beli yang 20 juta. Nah, itu mindset kita harus diubah. Korban. Kalau kambing ada yang biasa-biasa, ya harga korbannya itu mesti 1,5 juta. Ada yang gede, yang sesuai dengan korbannya Rasulullah, punya tanduk, gemuk, harganya 5 juta. Kita beli yang 5 juta. Dan kita dalam keadaan mampu. Jadi jangan kebalik. Kalau urusan dunianya Masya Allah, sepatu tidak mau, sepatu yang biasa-biasa aja, yang harga 100.000, yang harganya yang 10 juta itu. Ya, sama aja. Apakah yang 10 juta itu akan tidak menyentuh tanah, akan terbang gitu jalannya? Sama aja, enggak. Sama aja. Kalau urusan dunia, ya kita cari yang boleh, yang bagus, cuma jangan terlalu lah, jangan terlalu fanatik yang harus merek ini merek. Nah, tapi urusan akhirat kita harus yang korbannya harus yang besar lah. Karena itu tabungan kita yang kekal. Adapun dunia, ya, tidak ada harganya, Pak. Ujung-ujungnya itu nanti apa? Jadi loaan, diloak, dibuang, tidak bermanfaat, tidak menjadi sedekah jariyah, tidak menjadi hal-hal yang bermanfaat di alam kubur. Oleh karena kita dilarang menyia-nyiakan harta, ataupun membeli hal-hal yang tidak ada kepentingan. Membeli mobil 100, yang ketiga pakai 100 nganggur. Ya kalau disewakan untuk bisnis tidak masalah. Tapi kalau cuma gaya-gayaan, tidak dipakai apa-apa. Idha'atal mal. Mending atau jual semua mobil itu, wakafkan tanah buat pondok, manfaat. Jadi sekarang kita itu harus orientasinya akhirat, Pak. Kita ini hidup ini sebentar loh. Kita ini hidup sebentar. Makanya keseharian kita sudah ubah wis. Dunia ini kita jadikan sampingan. Sebentar. Kalau kita namanya orang mampir, ibaratnya saya ke Malang, ini mampir toh. Enggak punya rumah saya di Malang ini. Rumah saya di Pasuruan misalnya. Mampir toh. Nah, itu juga gitu. Kita di dunia ini mampir toh. Rumah kita di surga nanti. Oh, kita harus siapkan rumah kita. Kita harus beli dulu perabotan-perabotannya. Kita akan bangun mewah nanti di surga. Adapun di dunia ini kita mampir saja. Makanya ya biasa-biasa saja kalau urusan dunia. Ya. Ini yang sering dinasihatkan oleh guru-guru kita. Masalah dunia,
Ya, yang biasa ya baju yang ya sewajarnya lah. Ya. Yang ya bagus perlu. Ya cuma banyak kan sekarang kualitas bagus yang harganya yang standar. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang sesungguhnya, seorang muslim ya, benar-benar muslim nih, yang mana seorang yang lain itu selamat dari apa? Lidah dan tangannya. Sekarang banyak orang muslim ya, dia tidak mau lihat saja, tidak senang, karena dia ini lidahnya subhanallah tidak dijaga, ngomong itu tidak direm gitu. Sekarang ada muslim-muslim yang demikian, itu sifatnya ada ya. Jadi tidak ada saringannya, diobral kayak ya, kayak corong itu. Jadi mulut kita ini harus ada saringannya, Pak. Perkataan yang baik kita dengar dari orang harus semuanya disaring. Tidak semuanya kita ungkapkan gitu. Ya. Oleh karenanya kita kalau pengen jadi muslim yang baik, bagaimana menilai seorang muslim yang baik? Ya. Orang lain itu selamat enggak dari gangguan tangan dia, dari gangguan mulut dia, lisan dia. Kalau antum dikenal misalnya di kampung, wah sini buruk kan, suka misalnya menganiaya orang ya, suka mencuri harta orang, buruk ya. Kemudian suka membicarakan orang, ini lebih buruk lagi, membicarakan kehormatan orang lain. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi pentingnya kita menjaga lisan. Tadi nikmat kita bicara, kemudian kita jaga lisan kita ini Pak. Berat hisabnya kita nanti di akhirat kalau kita tidak jaga. Ya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man yatmanu li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku ya di antara dua jenggotnya, lihya ya, lihya, di antara dua jenggotnya ini, sini sama sini ya, ya berarti mulut yang dimaksud. Dalam ulama menjelaskan baina lihyaihi wa baina rijlaihi, yaitu kemaluannya yang dimaksud. Atmanu lahul jannah, maka saya menjamin untuknya surga. Yang dimaksud apa? Ya, kita bisa menahan lisan dari hal-hal yang buruk ya, agar senantiasa istiqomah, enggak ngomong kecuali yang baik-baik. Kemudian kita juga bisa menahan syahwat kita, kemaluan dari hal-hal yang haram, perbuatan zina atau perbuatan yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW surga. Bayangin itu. Siapa yang tidak pengen dijamin surga? Tapi berat Pak ya, menjaga lisan dari kemaluan berat loh. Apalagi di akhir zaman ini ya, banyak fitnah ini terjadi pada hal ini. Fitnah itu syahwat ya, bahaya sekali ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini masuknya dalam fitnah itu syahwat. Kemudian hadis yang berikutnya yang sudah kita sebutkan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ini nasihat dari Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan, apabila kalian hendak berbicara ya, maka pikirkan dulu. Apabila ia melihat tidak akan berbahaya di atasnya, baru silakan bicara. Jadi kalau mau bicara pikirkan dulu. Nanti kiranya itu pembicaraan dia itu mudorot enggak? Banyak enggak mudorotnya? Tapi kalau enggak ada, maka bicara. Dan apabila dia melihat di dalamnya ada bahaya pembicaraannya, apalagi live direkam ya, apalagi bicara masalah orang, masalah tokoh, masalah ini bahaya, maka lebih baik diam dulu. Kecuali kalau memang
memang harus dibicarakan, maslahatnya lebih besar. Karena dia misalnya membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kita harus buka penyimpangan-penyimpangannya. Nah, itu beda lagi. Tapi secara umum ya, kita tahan lisan kita. Nasihat Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bicara itu mikir dulu, dipikir maslahat enggak. Nah, itu seorang muslim seperti itu. Ya. Enggak semuanya dibicarakan. Ya, enggak semuanya, Pak, dibicarakan. Kemudian dinukil dari sebagian ulama ya, jikalau seandainya kalian membelikan kertas untuk malaikat yang mencatat amalan, sesungguhnya kalian akan memilih lebih banyak diam daripada banyak bicara. Karena banyaknya catatan-catatan para malaikat disebabkan lisan-lisan kita ini. Ya. Banyaknya dosa-dosa disebabkan lisan. Allahul musta'an. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sudah terlalu banyak. Ya. Bahkan dari lisan ini bisa melemparkan seorang kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan sebuah kalimat, ma yatabayyana ma fiha, ya, tanpa memikirkan apa yang terkandung di dalamnya. Enggak mikir sudah. Yang penting ngomong sudah. Yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Dari perkataan itu dia sehingga dengan perkataan itu dia dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya dari timur dan barat. Satu perkataan. Bahaya kan? Bahaya. Makanya kita ini harus hati-hati, Pak. Ya, bahaya. Bahaya. Masalah lisan ini kita tidak main-main ya. Makanya orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, ya dia pasti banyak diamnya daripada bicaranya. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, takut, Pak. Berbicara itu takut. Terlebih berbicara apa yang tidak dikuasai. Sekarang ini kebanyakan fenomena, apalagi sudah dibukanya tawasul al-ijtimai, internet ya, kalau bahasa Arabnya itu at-tawasul al-ijtimaiyah, internet itu ya, ada Twitter. Kalau di Timur Tengah itu lebih ke Twitter daripada Facebook, daripada IG. Twitter mereka mainnya kalau di Timur Tengah itu, balas-balasan tweet. Kalau di sini kan ada IG, Instagram ya, lebih atau ke Facebook misalnya. Nah, itu kan dibuka, semua orang ngomong. Apalagi sekarang YouTube sudah Masya Allah ya, semua orang bisa jadi YouTuber. Semua konten-konten manfaat gak manfaat, konten-konten subhanallah dinampakkan semuanya. Nggak dipikirkan dulu buat konten ini apa manfaatnya, untuk senang-senangan toh, untuk ini dan itu. Allahul musta'an. Kemudian Nabi mengatakan juga dalam sebuah hadisnya, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah untuk seorang sebuah keburukan, sebuah kejahatan, bahwasanya dia menghina saudaranya sesama muslim. Menghina, buruk, enggak boleh kita menghina seorang muslim. Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Setiap muslim haram atasnya darahnya, hartanya dan kehormatannya. Makanya Pak, kita harus jaga hak-hak sesama muslim. Ya. Ini kita bicara hukum asal ya. Nanti ada keadaan-keadaan tertentu memang kita harus berbicara masalah-masalah orang. Tentunya enggak semua kita bicara, tapi serahkan kepada ahli ilmu. Dan kita menukil perkataan ahli ilmu ketika menyampaikan kepada orang lain. Dan cukup sebatas itu, enggak ditambahi embel-embel yang lain. Ya. Kita menukilkan beberapa perkataan ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bahaya lisan dan hal-hal yang akan melemparkan kita kepada neraka jahanam gara-gara lisan ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya ya, insyaallah pembahasan yang terakhir di sesi ini, yaitu sikap adzannu
wat tajassus. Apa? Berprasangka buruk. Ya, yang dimaksud di sini bukan husnudzon tapi suudzon, dan mencari-cari kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian mencari kesalahan ke orang-orang muslim. Dalam ayat yang mulia ini perintah untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka karena sebagiannya adalah dosa, dan larangan dari mencari-cari kesalahan orang lain, yaitu mencongkel-congkel kejelekan, ya, kemudian disebarkan. Dan ini sebanyak fenomena ya. Di beberapa kota saya jumpai, subhanallah. Ini harus kita ingatkan ya. Di beberapa kota, mungkin termasuk di Malang, ini masalah-masalah yang miris Pak, sesama ahlu sunnah, hanya masalah-masalah media ini berantem. Ya, saya jumpai di beberapa kota. Saya diadui sama beberapa panitia kajian itu, Ustaz, salah sama media ini kita sudah ndak nyapa lagi Ustaz, ada kesalahan. Padahal bukan masalah-masalah yang pokok. Yang diundang ustaz-ustaz ya itu juga. Cuma kenapa kok ndak bisa bersatu? Padahal satu kota, di kotanya itu juga jamaahnya itu toh. Masih kota kecil, bukan kota besar. Kok seperti ini gitu loh. Kenapa? Ternyata kita korek. Masalah hati Pak, masalah hati ini bahaya. Jadi kalau antum punya masalah pribadi dengan seorang A, antum tidak suka karena pribadi antum punya masalah pribadi, entah masalah apa, udah cukup antum dengan dia saja, tidak usah hal-hal yang lain itu disangkut pautkan. Nah ini enggak, ini masalah yang seperti ini dibawa-bawa ke dakwah, dibawa-bawa ke media, sehingga mengajak orang lain untuk apa? Tidak ikut media ini, tidak ngaji di sini. Ini tidak bagus ini Pak. Ini bukan akhlak seorang muslim. Makanya kita tidak usah ikut-ikutan fitnah-fitnah seperti itu. Kita ngaji-ngaji saja selama ustadznya ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah terpengaruh media ini, media itu. Ya, kita tuntut ilmu karena Allah, bukan karena media. Ya, itu yang harus kita camkan Pak. Media itu hanya wasilah kok. Kok dijadikan bahan tukaran? Ya, tidak akan bermanfaat nanti di akhirat itu. Ya, kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Sering Anda sampaikan, hanya masalah itu sepele loh, masalah sepele dikait-kaitkan. Ini subhanallah, semoga tidak terjadi di Malang. Jadi di beberapa tempat itu. Dan ini apa? Sesama itulah kalau kita tidak punya ilmu, kemudian kita punya nafsu besar untuk apa? Andil dalam dakwah. Andil dalam dakwah itu harus punya ilmu, Pak. Andil dalam dakwah harus punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, banyak merusaknya, banyak merusak dakwah. Kalau kita tidak ada di bimbingan para asatidzah, orang-orang yang berilmu, kemudian kita bikin media, kita punya alat lengkap, kita bikin media, bikin YouTube, tidak ada pembimbingnya, sehingga nggak ada yang nyaring, nggak ada yang nasihati, sakarpe dewi, bahaya, anak bilang bahaya. Sudah banyak terjadi seperti ini, sudah banyak Pak, sehingga nanti orientasinya yang mana awalnya dakwah, orientasinya kepada dunia, penipuan akhirnya, hanya mengenyangkan perut-perutnya sendiri, tidak ada dakwah lagi. Nah, ini bahaya yang tidak ada pembimbing. Yayasan demikian, semangat bikin yayasan, tidak ada penasehat dari para asatidzah, jalan-jalan sendiri, tidak ada ahli ilmu di sana, cuma orang pengalaman.
Pengalaman tidak cukup Pak, tanpa ilmu, nggak ada ilmunya sama saja. Ilmu dan pengalaman bagus, tapi kalau tidak ada ilmu, pengalaman toh bahaya. Ya, ini harus diperhatikan loh. Kalau kita mau andil dalam dakwah, kita tetap dalam bimbingan siapa? Ahli ilmu. Jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri banyak kacaunya. Ya, banyak kacaunya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang akan kita bahas ini adalah pembahasan yang sangat panjang ya. Insyaallah kita akan besok lanjutkan bagaimana mauqif ahli sunnah wal jamaah, dan juga bagaimana kita harus lemah lembut. Kita harus punya mauqif sebagai ahli sunnah wal jamaah terhadap perselisihan seperti ini. Ya bukan berarti kita tidak punya mauqif. Setiap orang harus punya mauqif, harus punya prinsip yang dia harus anut. Tak boleh dia ngekor. Tapi bagaimana sikap dia kalau permasalahan ijtihadiyah. Nah, dia juga harus mengambil satu sikap dan menghormati yang lain. Nah, itu kalau permasalahan furu'iyah ijtihadiyah. Tapi kalau masalah prinsip harus ya, harus punya masing-masing. A, B harus jelas, nggak boleh abu-abu. Itu masalah prinsip, usul. Tapi kalau masalah furu'iyah ijtihadiyah, kita harus saling menghormati. Dan kebanyakan kita ini Pak, tidak menghormati orang itu loh. Terjadi ya, hatta masalah corona ini ya. Ini saya sebutkan aja wis. Karena satu bab ini. Masalah corona ini kan terjadi perselisihan nih antara sholat berjarak, protokol sama di sini kan rapat. Itu terjadi perselisihan. Dan ada yang mempermasalahkan dan tidak saling menghormati gitu. Kenapa perselisihan itu ada? Karena tidak saling menghormati. Coba saling menghormati. Karena ada fatwanya dari para ulama masing-masing. Dan ini masalah baru, ijtihadiyah. Harus saling menghormati. Tapi kita harus punya prinsip juga. Gitu loh. Saya lebih mengambil yang misalnya yang tidak berjarak. Ya, karena di masjid bukan tempatnya corona. Ya, enggak masalah. Antum pegang itu prinsip. Tapi antum ada yang mengambil prinsip yang lain. Ya, mengikuti pemerintah, kemudian fatwa dari ulama Saudi dan lain sebagainya. Itu dalil-dalilnya ada loh. Ya, dalil-dalilnya ada. Nah, sehingga sikap kita bukan tukaran. Dan ini bukan dijadikan apa? Untuk tidak saling nyapa, saling apa? Udah sana sudah, antum berjarak sana. Saya enggak. Bukan itu Pak, bukan untuk itu. Coba kita saling lapang dada, adem kok, enak. Masalah misalnya pakai masker enggak pakai masker waktu sholat, itu juga permasalahan yang diperselisihkan. Bukan masalah prinsip gitu. Ya, yang prinsip itu ya tetap wajib sholat saat corona. Sholatnya nggak gugur gitu loh. Nah itu prinsip. Paham enggak? Sholatnya tetap. Nah kalau ada orang mengatakan corona ini mewajibkan orang tidak sholat wajib. Wah ini berarti keluar dari prinsip. Wah ini kita nggak boleh ikuti. Nah seperti itu. Yang prinsip tetap sholat itu wajib. Corona nggak ada corona, sholat wajib. Ya, karena itu sudah prinsip. Usul. Nah, perbedaannya masalah-masalah furu, penerapannya, masalah sholat berjamaah di masjid atau memilih sholat di rumah, itu masalah-masalah furu'iyah Pak. Kita harus saling lapang dada. Kita harus punya prinsip, kita menghormati yang lain. Boleh kita membantah pendapat yang tidak setuju dengan kita, tapi tetap di akhirnya saling menghormati. Itu dalam ranah ilmiah, bukan ranah apa? Pendapatku paling kuat, aku menang. Bukan itu. Kita itu bukan menang-menangan Pak. Kita berdakwah itu bukan bertanding sepak bola yang ada skornya 1-0. Tidak. Bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini kita di Pasuruan itu sampai apa ya? Istilahnya dijadikan masalah ini kayak ajang. Ya untungnya sih ustadz-ustadznya sudah dewasa. Coba ustadz-ustadznya baperan.
tidak dewasa. Yo ribut terus jamaah ini kasihan. Alhamdulillah permasalahan ini sempat ramai kemarin. Masalah sholat berjarak. Alhamdulillah kita coba berusaha bahwasanya kita pahamkan Pak. Ini bukan masalah-masalah prinsip yang harus kita gelut-gelutan gitu. Gontok-gontokan masalah ini. Ini harus kita saling menghargai. Kalau kita memang punya prinsip ya, kita menjaga betul ya, taib kita hormati. Tafadhol. Ya, jadi harus kita pahami ya masalah ini ya, sehingga perselisihan itu semakin lama semakin apa? Reda. Semakin lama semakin reda, bukan semakin apa? Tajam. Cukuplah kita berselisih kepada ahlul bid'ah tentang masalah usul. Sudah sesama ahlus sunnah sudah kita rukun aja. Ya. Apapun medianya sudah tidak masalah. Sekarang ada orang patokannya ente ngaji di TV apa? Apa TV ini? Ya Allah, Allah musta'an. Ustadz siapa? Ya itu semuanya penting. Cuma kan itu bukan patokan, Pak. Patokan itu apa yang dibawakan itu loh. Apa yang dibawakan? Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Itu yang paling penting. Dan itulah dakwah kita. Slogannya itu tok, bukan slogan orang, bukan slogan TV, bukan slogan yes, pokoknya media-media itulah. Makanya fitnah ini luar biasa. Ya, dengan ngaji ini semoga kita bisa lebih paham. Semoga lebih bisa ngerem. Kalau terjadi fitnah, apa dulu fitnahnya? Ya, fitnah itu hal-hal yang samar. Apa dulu ini permasalahannya? Usul, ya. Kalau usul, ya kita harus punya sikap. Ahlul bid'ah kita jauhi. Ya, misalnya kalau sempat ramai itu permasalahan Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Nah, itu kan sempat ramai itu ya. Antara Pak ini dan Pak itu ya. Jadi itu permasalahan usul. Nah itu harus kita beda di situ. Tidak boleh kita, wah, kita harus hormati. Tidak bisa kita hormati di situ. Ini usul. Nah kita harus bedakan ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Bagaimana Ustaz cara mengetahui ini usul ini furu'? Ya ngaji kitab, hadir kajian rutin, ngaji terus kitab-kitab akidah, ya. Bagaimana sikap ahlu sunnah kepada para sahabat? Nah ini kita berbeda dengan orang Syiah. Bagaimana sikap ahlu sunnah kepada pemimpin? Nah ini kita berbeda dengan orang Khawarij dan orang Murji'ah. Bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap sifat dan nama-nama Allah SWT? Kita berbeda dengan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Kita berbeda. Ini masalah prinsip. Bagaimana ahlu sunnah ya menyikapi surga dan neraka? Nah, kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengimaninya. Ya, firqah-firqah sesat akhir zaman, Mu'tazilah dan lain sebagainya, dan yang menyerupainya. Jadi itu kita harus paham, Pak. Jadi kita ngaji, makanya kenapa penting kita ngaji akidah, agar kita tahu mana usul-usul ahlu sunnah itu. Yang kita tidak boleh berbeda di situ. Ya, kitab-kitab yang Ahlussunnah itu, kitab tauhid itu kita harus khatam. Ya, harus khatam Pak. Jangan ngaku jadi salafi kalau belum ngaji kitab tauhid itu. Kitab-kitab yang para ulama yang usul sunnah, syarh sunnah itu harus dikaji semuanya. Kita harus ngaji itu. Jangan cuma ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi nggak pernah ngaji kitab-kitab besarnya Ahlussunnah, kitab rujukannya Ahlussunnah. Nah ini cuma ngaku, cuma nyempal di Ahlussunnah, sehingga dia bikin kisru, bikin gaduh dan lain sebagainya. Oleh karenanya ya kita ngaji ini agar kita ini melembutkan hati. Bukan berarti kita pengen jadi kasar-kasaran, tidak. Tapi kita harus paham mana yang usul, mana yang harus tidak boleh berbeda, mana yang di situ saling menghormati, ya. Baik, mungkin ini ya kita bisa yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan bahas lagi besok bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang gemar ya berselisih
Padahal bukan pada prinsipnya. Kemudian sikap-sikap yang lain yang akan kita bahas dalam kitab ini. Semoga apa yang kita kaji ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kalau kita sudah melakukan pembicaraan tentang orang di masa silam dan mungkin yang akan datang, kita bertobat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, agar hisab kita nanti di akhirat ringan. Kita tidak mau hisab kita berat. Kita pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Kita tidak ingin membawa dosa. Kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin nyemplung di neraka. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.